Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ada di tema filsafat Yunani kuno. Kita bertemu Parmenides. Oke, mari kita mulai di tata niatnya. Karena perbuatan baik itu tidak ada nilainya kalau niatnya keliru. Dan juga sebaliknya. Jadi kalau dalam Islam itu niat dan perbuatan itu satu paket. Perbuatannya baik, niatnya jelek juga kehilangan nilai. Ngaji niatnya apalah pengen nyari sandal yang bagus misalnya kan. Ngajinya bagus tapi niatnya keliru. Meskipun nanti tidak dapat sandal. Tapi itu ngerusak ngajinya. Atau sebaliknya, niatnya bagus tapi perbuatannya jelek. Itu juga tidak ada nilainya. Kayak Thanos itu kan. Thanos itu menghabiskan separuh planet bumi karena dia merasa bumi itu terlalu berat. Ya, jadi separuhnya harus hilang biar ringan, biar nggak cepet-cepet kiamat. Cuma itu juga jelek. Kayak Robin Hood. Inginnya keadilan tapi jalannya maling. Niatnya bagus tapi yang dilakukan jelek. Hasilnya juga jelek. Jadi niat sama perbuatan itu harus jadi satu. Kalau niatnya sudah baik, perbuatannya sudah baik, sisanya serahkan pada Allah. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Manfaat itu hasil sesuai ukuran perbuatannya, itu manfaat. Kalau kamu belajar, maka kamu bisa lulus cepat. Itu manfaat. Bahkan nanti kalau Allah berkenan dan ridho, kamu tidak cuma dapat manfaat, tapi juga dapat barokah. Barokah itu manfaat yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya kita dapat. Harusnya kita dapat 10, ternyata bisa dapat 20 misalnya. Itu namanya barokah. Barokah ini kalau sangat besar, saking besarnya kamu nggak menduga-duga kok bisa sampai semacam itu. Itu kalau wali namanya karomah. Kalau kita namanya ma'unah. Orang biasa, pertolongan dari Allah. Jadi kita niat yang baik, insya Allah ngaji ini baik. Paling tidak kita dapat manfaat. Kalau Allah ridho kita akan dapat barokah. Bahkan mungkin jangan-jangan dapat karomah kalau kamu wali. Kalau ya lu sopo ngerti. Karena wali itu kan juga tidak tentu. Jangan-jangan kamu yang tidak merasa wali, kamulah wali. Habis ini kamu GR semua. Wah, jangan-jangan aku wali. Kalau kamu GR berarti ya memang kamu bukan wali. Oke. Kita ketemu sekarang dengan Parmenides. Parmenides ini tokoh yang lahirnya sekitar 540 sebelum Masehi. Nanti meninggalnya 470 sebelum Masehi. Parmenides dan gurunya
namanya Xenophanes, nanti jadi pendiri mazhab berpikir di Yunani namanya mazhab Elia. Elia ini satu daerah di Italia bagian selatan. Parmenides lahir jauh sebelum Sokrates, meskipun nanti Parmenides ini sempat bertemu Sokrates saat dia berusia 65 tahun. Dan nanti Sokrates masih sangat muda. Jadi Parmenides ini ketemu Sokrates bersama muridnya namanya Zeno. Ketemu Sokrates yang masih muda. Itu pun Sokrates sudah kritis, sudah bisa diajak diskusi. Jadi orang Yunani itu asyik kalau ketemu saling diskusi. Orang-orang pinternya ketemu di mana-mana saling diskusi. Saling diskusi itu saling menguji kebenaran pendapatnya. Bukan saling menjatuhkan. Saling menguji. Menguji itu bareng-bareng nyari yang paling benar yang mana. Kalau debat itu kan menjatuhkan. Menjatuhkan itu gimana caranya pendapatku pasti benar dan pendapatmu harus salah. Itu biasanya misinya orang debat. Tapi kalau Yunani kuno punya tradisi dialog. Dialog itu bareng-bareng mencari yang benar, yang paling benar kira-kira yang mana. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang di Yunani. Kayak Sokrates itu pekerjaannya cuma jalan-jalan. Kalau ada kumpulan kayak gini mesti datang dia. Terus ikut-ikutan diskusi, ikut-ikutan ngajak ngobrol. Sampai dimarahi tiap hari sama istrinya. Nah, ya, karena jalan pulang. Kadang-kadang rumahnya jadi tempat diskusi. Sehingga istrinya jadi tidak nyaman. Oke. Kita lihat apa yang dibawa oleh Parmenides. Beberapa gagasannya mungkin relevan untuk kita hari ini. Pikirannya Parmenides ini biasanya dibahas bersama dengan pikirannya Heraklitos. Karena dua orang ini hidupnya sejaman. Harusnya Heraklitos dulu. Tapi Heraklitos saya belakangkan, kita angkat dulu Parmenides. Kalau Parmenides ini melihat keserbasamaan, keutuhan, kalau Heraklitos melihat perbedaan. Jadi gambarannya kalau Parmenides itu ya melihat ini semua yang di depan saya ini ya manusia. Podo. Jadi melihat aspek samanya, kita semua sama, kita semua satu. Kalau Heraklitos melihat detail perbedaannya. Oh, kamu itu yang ini agak pesek, yang ini pesek banget, yang ini kita lihat detail perbedaannya. Tapi kalau Parmenides ini lihat samanya. Oke, nanti kita pelajari pelan-pelan. Sebelum masuk ke Parmenides, kita flashback sebentar. Gagasan-gagasan Parmenides itu dikenal sebagai monisme. Jadi monisme itu pandangan yang punya asumsi bahwa segala hal itu hakikatnya satu. Hakikat itu maksudnya esensi yang paling dalam. Kacamata sama HP ini, tak kasih contoh berpikir hakikat yang satu itu ya. Ini kan sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Tapi kalau mau kita pikir serius, ini sebenarnya sama saja. Sama-sama bendanya. Itu berarti melihat hakikat yang satu. Jadi tidak melihat yang macam-macam. Yang kita sebut plural itu sebenarnya ya satu. Jadi ini cara berpikir monistik. Allah partai ini, partai itu, partai A, partai B, partai C, tujuannya ya sama. Paling ya pingin dapat itu misalnya. Itu cara berpikir monistik. Lihat samanya. Allah kuliah di sana, kuliah di sini, di kampus sana, kampus ini ya sama saja. Paling ya cari ijazah. Itu hanya lihat satu aspeknya yang dianggap esensial. Nah, monisme itu melihat realitas ini bahkan seluruhnya itu hakikatnya ya satu.
Jadi tidak beda. Di situ ada ilustrasi gaya monistik ini misalnya bisa dilihat kalau filsafat misalnya materialisme. Materialisme itu semuanya serba materi, hakikatnya segala sesuatu itu ya materi. Ada idealisme. Kalau idealisme itu melihat semuanya hakikatnya ya ideal-ideal, ide-ide. Sama kayak pikirannya Plato. Jadi yang jelas monisme itu melihat keragaman, keseragaman. Nanti lawannya pluralisme. Kalau pluralisme justru melihat ada macam-macamnya. Sementara yang tengah-tengah namanya dualisme. Kalau dualisme itu melihat alam ini tidak banyak juga tidak satu, tapi serba dua berpasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada dan seterusnya. Itu jadi kalau monisme bilang ya semua warna hakikatnya putih. Nanti kalau dualisme bilang ya ada hitam, ada putih. Kalau pluralisme bilang ya ada hijau, ada kuning, ada merah, macam-macam. Nah itu cara berpikir. Ada orang itu yang melihat aspek-aspek samanya saja, ada yang sibuk dengan perbedaan. Yang melihat aspek samanya saja namanya monisme. Oke. Terus kalau ini contoh gagasan yang monisme. Ini Robinson Jeffers. Robinson Jeffers ini penyair, kemudian tokoh aktivis lingkungan yang dia melihat bahwa alam semesta ini hakikatnya satu. I believe that the universe is one being. All its parts are different expression of the same energy, and they are all in communication with each other, therefore part of one organic whole. Jadi katanya Robinson Jeffers, aku percaya bahwa alam semesta ini adalah satu makhluk, satu sesuatu. Semua bagiannya hanya merupakan ekspresi yang berbeda dari energi yang sama. Semuanya saling berkomunikasi, saling berhubungan, sehingga merupakan bagian dari organic whole. Jadi satu organisme yang utuh. Jadi kalau pakai gagasan ini mirip kayak dulu di Sayyid Hussein Nasr atau di Hazrat Inayat Khan. Alam semesta ini sebenarnya satu medan energi yang besar yang sebenarnya satu. Kita ini kayak organisme. Organisme itu berarti ya kayak kita ini satu tubuh, satu badan, satu jiwa, ini organisme. Jadi organisme itu kayak satu makhluk. Jadi kita ini bukan makhluk yang macam-macam, tapi kita ini satu makhluk yang saling berkomunikasi, saling mempengaruhi. Jangan dikira kalau kamu jahat itu kejahatanmu hanya kena ke orang lain, juga kena ke dirimu, juga kena mungkin ke anak cucumu, juga kena ke lingkungan sekelilingmu. Karena kita ini saling terhubung. Gelisahmu, gelisahku, rusaknya tempat kita itu jangan dikira hanya mengefek ke kita, bisa jadi nanti ke anak cucu kita, bisa jadi ke orang-orang tua sekeliling kita, bisa. Karena kita semua ini terhubung. Kita ini kayak one organic whole. Jadi kalian jangan jahat. Kalau kamu jahat itu efeknya tidak cuma padamu, tapi juga pada lingkungan sekelilingmu. Jangan rusak, karena kalau kamu rusak, yang rusak tidak cuma kamu, tapi juga lingkungan sekelilingmu, bahkan duniamu. Kita ini, kalau bahasa hadisnya, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Jadi organic full itu kita ini seperti satu jasad. Kalau yang satu sakit, yang lain juga ikut sakit. Yang lain juga tidak mungkin aktif.
Kalau perut saya sedang mules seperti sekarang, disuruh mikir filsafat itu ya agak megap-megap. Kenapa? Kita ini organik, walau nggak bisa perut urusan perut, akal jalan terus, nggak bisa. Kita ini satu kesatuan. Jadi tidak bisa hanya ini kan urusanku bukan urusanmu. Lo tidak bisa, kita ini satu kesatuan. Kalau kamu jahat efeknya tidak cuma padamu tapi juga padaku, pada kita. Bahkan tidak cuma antar manusia, dengan alam semesta juga begitu. Kalau kamu jahat kayak di Hazrat Inayat Khan kemarin kan, efeknya, gaungnya itu juga masuk ke alam. Maka mungkin kita tidak harus heran kenapa sih kok sekarang banyak bencana alam ini mudah sekali marah. Mungkin memantulkan kerusakan kita. Ya manusianya rusak, ya wadahnya jadi ikut rusak. Nah itu pandangan semacam ini namanya monisme. Makanya dulu di Yunani kuno ada semboyan ini, hand to pen. Ya, hand to pen bahasa Latin artinya all is one. Jadi bukan all for one ya, all is one. Semuanya satu. Kita ini satu. Kalau begitu semua bersaudara, Pak. Bahkan tidak bersaudara, kita ini satu. Kalau satu itu kan, kalau saudara itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita dekat. Tidak, kita ini hakikatnya satu. Ya kalau kita semua bersaudara kan juga tidak enak. Masuk seduluran kabeh ya. Nanti kamu tidak ada yang mau nikah. Saudara kan haram dinikahi. Oke, jadi hand to pen itu all is one. Kita semua satu. Ya ini semboyan dari tokoh namanya Cleopatra the Alchemist. The Alchemist ini ada yang bilang orang, ada yang bilang kelompok. Tapi ada yang bilang Cleopatra the Alchemist ini salah satu dari 4 orang. Alchemist itu sebenarnya terjemahannya ahli kimia. Cuma zaman dulu dikenal alchemist yang spiritual. Jadi ada 4 perempuan zaman itu yang dikenal ahli alkemis. Salah satunya Cleopatra ini. Kalau kalian pernah dengar istilah philosopher's stone, batu filsafat. Jadi batu filsafat ini semacam zat kimia tertentu yang dicari banyak orang zaman itu. Karena ini batu ini khasiatnya dahsyat sekali secara kimia. Dia bisa mengubah logam-logam biasa bisa jadi emas. Kayak misalnya yang jadi mikrofon ini bisa jadi emas. Barang biasa bisa jadi emas. Dia bisa mengobati apapun penyakit. Dia bisa bahkan bisa menghidupkan orang yang mau mati. Bahkan bisa macam-macam khasiatnya. Makanya orang-orang alkemis zaman dulu itu mengejar philosopher's stone ini. Dan coba dilacak di beberapa tradisi keagamaan kuno, termasuk Hinduisme dan Buddhisme, ada barang-barang, hal-hal tertentu yang konotasinya mirip kayak philosopher's stone ini. Dia, kalau kamu miliki dia, kamu bisa melakukan apa saja. Ya cuma memahaminya mungkin tidak letterlek bahwa itu adalah ada barangnya, tapi ada rahasianya. Oke, jadi itu all is one. Sama, jadi gambarnya ular yang makan ekornya sendiri. Jadi kita ini jadi satu yang kamu, kalau kamu serakah, rakus, itu yang kamu makan sebenarnya dirimu sendiri. Nah, itu contoh gagasan monisme. Contoh lagi monisme dari Lao Tse. Kalau ini tentang Tao. Tao itu salah satu model monisme. There is a thing inherent and natural which existed before heaven and earth, motionless and fathomless. It stands alone and never changes. It pervades everywhere and never become exhausted.
It may be regarded as the mother of the universe. I do not know its name. If I am forced to give it a name, I call it Tao. And I name it as Supreme. Oke, jadi ini Tao. Tao itu sejenis sesuatu, meskipun sebenarnya mungkin juga bukan sesuatu, yang dia inherent, natural, eksis, ada dalam segala sesuatu, tidak berubah, tidak hilang, tidak habis. Dialah asal-usul alam semesta. Aku tidak tahu namanya, tapi kalau harus dipaksa memberi nama, akan aku sebut itu Tao. Dan aku menyebutnya Supreme. Supreme itu ya paling puncak, paling super, tidak terkalahkan. Nah, ini contoh pandangan yang monistik, monisme. Jadi gagasan-gagasannya Parmenides itu nanti mirip ini. Bahwa ada satu hal yang tidak berubah, yang jadi hakikat segala sesuatu, dasarnya segala sesuatu. Jadi manusia yang paling sejati, alam semesta yang paling sejati itu hakikatnya satu. Hanya saja kita sibuk dengan ketidaksejatian. Nah, itu nanti arahnya ke situ. Makanya gagasan ini nanti diwarisi oleh Plato, melahirkan pandangan tentang ide. Mungkin bisa kembali lagi ke rekaman yang lama tentang Plato, pandangannya tentang dunia ide. Itu basisnya adalah ajaran yang monistik ini. Oke, yang pertama monisme. Dasar yang kedua, ini pokoknya sebelum masuk ke gagasannya, kalau tidak saya kasih ini nanti kamu bingung tiba-tiba masuk ke Parmenides. Tentang being, ada. Jadi being itu, orang sering mengatakan being itu sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada dalam mana eksis. Ada beda antara being ada dengan eksis. Eksis itu apa ya, gampang-gampangannya. Mungkin artikan saja tampil. Kayak kamu itu loh. Pak, saya di kelas itu tidak bisa eksis Pak misalnya. Saya punya grup band tapi tidak eksis. Saya eksis itu berarti kamu bisa tampil, ada, muncul, bisa dilihat yang lain keberadaanmu. Jadi eksis agak mirip keberadaan. Kalau being itu ada. Misalnya yang tidak ada barangnya sekalipun, ya dia ada. Misal, Pak, itu kan cuma khayalan. Iya, meskipun itu khayalan, tapi kan ada. Dia ada sebagai khayalan. Meskipun tidak eksis. Misalnya aku membayangkan seandainya ya lagi ngaji seperti ini, tiba-tiba ada yang datang bawa tumpeng besar-besar 20 ke sini, terus kita makan bareng-bareng, enggak usah ngaji aja, ngapain capek-capek makan yuk misalnya. Loh, ini kan cuma khayalan. Ya kan? Dia enggak eksis, enggak ada, tapi dia being. Ada keberadaannya sebagai khayalan. Gitu loh. Semoga bisa ditangkap ya. Jadi ada bedanya. Meskipun tidak ada barangnya, dia ada sebagai khayalan. Jadi jangan dikira yang masih di pikiranmu itu sesuatu yang tidak wujud. Wujud apa? Sebagai pikiran. Maka kalau kamu membayangkan, misalnya kamu membayangkan yang saru-saru itu, jangan dikira cuma bayangan. Lo sudah ada gambarnya di kepalamu. Gitu loh. Sudah bayangan. Seandainya itu filmnya sudah seru itu. Gitu loh. Jadi dia ada meskipun tidak eksis. Ada orang bilang, ya kalau pikiran kan nggak bisa dihukumi. Ya kalau urusan hukum mungkin enggak, tapi itu sudah sesuatunya ada.
Kalau kamu, kan saya cuma membayangkan memperkosamu, kan membayangkan tidak bisa dihukum misalnya. Loh iya, itu cuma membayangkan, tapi dia sudah being, sudah ada sebagai pikiran di kepalamu. Mungkin sudah ada gambarnya juga, langkah-langkahnya sudah kamu hitung juga. Gitu. Jadi, nah itulah being. Jadi kalau being itu dia ada sudah. Meskipun dalam bentuk khayalan, dalam bentuk lamunan, itu sudah ada. Tidak harus eksis, ada, terus tampil, terus dilakukan beneran. Kalau kamu tadi terus memperkosa beneran misalnya, itu sudah eksis. Itu hukum sudah bisa main. Jadi bedakan being, makanya ada eksistensi. Eksistensi itu tampilan seseorang apa? Pengejawantahan seseorang ketika orang ingin menunjukkan dirinya, kan kita menyebutnya eksistensi. Wah, dia eksis sekarang. Kemarin waktu belum tampil tidak disebut eksis, tapi tetap dia being. Being itu ada. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada istilah wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi ini eksisten. Jadi orang itu harusnya kehadirannya membawa pengaruh. Ini eksis. Tapi kalau wujudu keadamihi, itu orangnya kan tetap ada, tetap being. Cuma dia tidak eksis. Seolah-olah tidak ada, tapi sebenarnya dia ada. Nah, itu bedanya being dan eksisten. Nanti masih ada lagi substansi. Kalau substansi itu hakikat tadi. Meja ini substansinya kayu. Ada lagi esensi. Esensi itu meja ini hakikatnya tempat untuk naruh barang. Itu esensi. Ada lagi eksistensi. Aksidensi. Aksidensi itu yang tempelan. Dia bukan hakikat tapi sifat. Misalnya meja ini warnanya hijau. Nah, itu namanya aksidensi. Aksiden itu kan apa? Kalian menerjemahkan aksiden itu kan sesuatu yang hanya nempel tiba-tiba. Nah, itu bisa hilang, bisa ganti, tidak masalah. Dia bisa hijau, bisa kuning, tidak masalah. Tapi kalau substansi tadi, kalau ini tidak ada kayunya, ya tidak ada meja ini. Kalau ini tidak jadi tempat sesuatu, ya dia kehilangan esensinya. Jadi ada esensi, ada eksistensi, ada substansi. Loh, filsafat itu jelimetnya begitu. Ada being, kalau being itu cuma ada begitu saja. Cuma wujud begitu saja. Meskipun nanti kalau kita belajar agama terus ada mumkinul wujud, ada wajibul wujud. Nah itu berarti apa? Yang adanya wajib dan yang adanya ini mungkin. Kayak kita ini mumkinul wujud. Kita ada atau tidak tergantung kita ternyata. Tergantung yang di luar diri kita yang membuat kita ada. Berarti kita mungkin ada, mungkin juga tidak ada secara hakikatnya. Itu kalau kita masuk ke teologi. Oke, nah yang dibahas oleh Parmenides nanti tentang being ini. Tentang ada. Jadi dia nomor satu, ada itu predikat paling umum, sederhana, universal. Jadi sesuatu itu kalau kamu tarik terus paling dasar, ketemu paling akhir, paling umum, paling sederhana itu ya ada ini. Misalnya gini, saya orang Indonesia, terus ditarik lagi seret, saya orang Jawa, ditarik lagi seret, saya orang Jogja, tarik lagi seret, saya anaknya Pak ini, tarik lagi seret, terus atribut-atributmu kamu tarik sampai kamu habis, sampai nama saya ini, terus seret, saya manusia, terus kamu tarik terakhir, saya ada. Itu pokoknya atribut paling dasar. Kalau ada saja nggak ada, maka semua yang atribut setelahnya nggak ada gunanya. Kalau kamu ditanya, kamu
pasangan favoritmu yang kayak gimana sih? Saya itu maunya yang cantik, yang kulitnya putih, yang panjang-panjang, terus yang terakhir yang penting ada. Nah, ya. Loh iya. Karena yang di depan tadi. Loh iya, itu atribut paling dasar itu ada. Kok kamu idealmu berapa panjang pun kalau ndak ada buat apa? Gitu loh. Jadi yang nomor satu kan tetap harusnya ada. Lah kalau nggak ada ya, dan kamu boleh ngeyel, paling tidak kan ada sebagai cita-citaku Pak. Ya. Oke, kenyataannya ndak ada. Itu hanya impianmu saja. Oke, dia ada sebagai mimpi. Oke, nah predikat ada yang nomor 2 itu sifatnya a priori. A priori itu bisa disimpulkan dengan akal saja. Jadi tadi kita merancang dengan akal saja, atribut ada itu sudah bisa disimpulkan. Kalau tadi yang kulitnya putih, rambutnya panjang itu kan kamu harus melihat keluar. Pakai akal saja tidak bisa. Nah, kalau yang ada ini kamu bisa menyimpulkan pakai akal. Yang penting ada, itu bisa disimpulkan dengan akal. Jadi predikat yang paling umum, paling dasar, dan a priori bisa pakai akal. Kemudian jadi syarat eksistensi. Sebelum tampil ya ada dulu. Jadi sebelum eksis harus being dulu. Sebelum realita keberadaan dulu. Oke, terus ada pasti dapat diketahui. Kalau yang tidak diketahui, ya dia tidak ada. Begitu kamu ketahui, dia jadi ada. Nanti dijelaskan panjang oleh Parmenides. Nah, klasifikasinya ada itu ada 2 kategori, sungguh-sungguh ada dan mungkin ada. Kemudian yang kedua nyata ada dan tampak ada. Yang tidak ada tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena yang tidak ada itu tidak ada. Iso ya, pikiranmu gak tekan mesti. Ya, yang tidak ada itu tidak ada maksudnya apa? Ya ketidakadaan itu tidak ada. Begitu kamu tahu Pak ini tidak ada, berarti dia ada. Loh, kok kamu bingung ini? Kok kopinya tidak ada? Itu berarti kan sekarang ada. Di mana? Paling tidak di pikiranku. Gitu. Kalau dia tidak ada sama sekali, ya tidak muncul apa-apa. Ini cuma ada yang nyata tampak dan ada yang tidak nyata tampak. Oke, ini dolanan gini ini asik. Jadi roto ada logikanya, ada hakikatnya. Sebenarnya nanti kalau masuk ke tasawuf, logika ini terpakai. Itu yang sering membuat kita agak bingung membaca logikanya kaum sufi. Jadi tentang hakikat keberadaan hidup kita. Jadi ada yang sungguh-sungguh ada yang mungkin ada. Loh, mungkin ada ini sudah ada sebagai kemungkinan. Ya kan? Saya ini Pak, calon presiden loh. Loh, presidennya dirimu itu sudah ada sebagai kemungkinan. Gitu loh. Saya presiden itu sekarang ada sebagai apa? Sebagai kemungkinan. Saya ini wali loh Pak misalnya. Loh. Kamu yang wali itu sekarang sudah eksis, sekarang ada. Adanya sebagai apa? Sebagai kemungkinan. Jadi kemungkinan ada. Ada juga yang nyata ada dan tampak ada. Kalau ini mudah. Sebenarnya dia ada, cuma tampaknya tidak ada. Atau sebenarnya dia begitu tapi tampaknya begini. Itu contohnya kan pensil. Kayak kamu SD dulu kan latihan melihat ini pensil ini masih lurus apa patah, terus dimasukkan gelas ada airnya.
Nah, dari luar dia kelihatan patah. Nah, itu namanya tampak patah. Nyatanya masih lurus. Oke, jadi ini pelajaran tentang being, pelajaran tentang ada. Makanya kalau ada yang bilang, lah kalau mengada-ada Pak, itu iya kan. Kamu bilang kan mengada-ada. Loh, mengada-ada itu berarti sudah ada. Dia ada sebagai kebohonganmu. Karena kamu ngarang-ngarang sebagai karanganmu. Gitu loh. Misalnya kamu, Pak saya tadi berangkat ke sini Pak, dikawal 40 bidadari, kemudian malaikatnya anu semua, itu kan wong kamu ngarang. Tapi sekarang kan itu eksis, being, ada. Sebagai apa? Sebagai khayalanmu. Jadi itulah pelajaran tentang ada. Oke. Ini saya lupa kelihatannya dulu waktu dasar-dasar filsafat bagian ontologi. Kita membicarakan tentang ada. Terus mulai masuk ke Parmenides sekarang. Dasarnya apa gagasannya Parmenides? Ini mirip kayak gurunya, Xenophanes. Jadi Xenophanes ini mengkritik mitologi Yunani sama kayak Thales 2 minggu yang lalu. Jadi yang ada di mitos-mitos Yunani itu kebanyakan tidak berdasar apa yang nyata ada, tapi berdasarkan apa yang tampak ada. Jadi apa yang nyata ada dengan apa yang tampak ada. Xenophanes itu gurunya Parmenides itu bilang bahkan termasuk dewa-dewa. Dewa-dewa itu kenapa kok begitu katanya Xenophanes, kan kita lihat ya ilustrasinya dewa-dewa, bagaimana gambarnya Zeus, bagaimana gambarnya Hercules, bagaimana gambarnya Thor. Itu kan manusia bukan dewa. Jadi ternyata dewa-dewa itu digambar persis manusia. Kenapa katanya Xenophanes? Karena yang gambar manusia. Itu mungkin kayak kalau saya bilang, mungkin di kepalamu entah sengaja atau tidak ada sosok malaikat, ada sosok Tuhan dalam tanda petik. Itu kan sosoknya mirip kayak manusia semua. Bayanganmu kan ada sosoknya, kayak ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Dan itu kalau di ilmu kalam disebut antropomorfis, menggambarkan Tuhan kayak manusia. Tapi image-nya yang ada di kepala kita itu kan image manusia. Bahkan di Yunani dengan vulgar digambar ya persis manusia, meskipun ideal, gagah, tinggi, punya brewok, macam-macam. Kalau dewa-dewa zaman Eropa lama itu digambarkan brewokan. Hercules itu brewokan panjang gitu. Karena dulu mungkin idealnya orang gagah itu begitu. Tapi semakin ke sini, mungkin karena saya tidak tahu pengaruh Korea apa-apa, terus yang ganteng-ganteng gagah itu jadi klimis. Jadi makanya Thor itu kan terus brewokannya belakangan waktu stres. Tapi waktu awal kan dia masih klimis. Itu gambaran terbaru. Itu dikritik oleh Xenophanes. Antropomorfis. Antropomorfis itu kita ini sedang bikin Tuhan versi kita sendiri. Bahkan nanti Xenophanes mengkritik itu ya, kalau seandainya sapi, kambing, kuda diberi kemampuan berpikir dan gambar, mungkin dewa-dewa itu ya bentuknya sapi apa kayak kuda. Versi mereka sendiri. Itu seperti saya bilang ya, filsafat Yunani awal itu mengkritisi tradisi kepercayaan Yunani kuno yang ada zaman itu. Jadi yang pertama, Parmenides mengkritik mitologi Yunani. Yang jelas yang paling dikritik oleh Parmenides adalah orang terjebak pada kepercayaan dan menjauh dari kebenaran.
Jadi nanti dia punya dua jalan pengetahuan itu. Ada jalan kepercayaan, ada jalan kebenaran. Nah, disitulah gunanya filsafat datang. Jadi filsafat itu datang untuk mengatasi agar manusia ini tidak lemah. Agar dia tidak terjebak oleh pendapat-pendapat, kepercayaan-kepercayaan. Jadi ini sebenarnya kalau pakai bahasa hari ini, banyak orang hanya taklid saja pada pendapat-pendapat yang ada sebelumnya. Tidak mau mendayagunakan akalnya. Sehingga akhirnya hidup jadi tidak produktif, tidak kreatif. Orang hanya manut saja, akalnya tidak jalan. Nah, disitulah nanti orang butuh filsafat, berpikir yang jernih, yang tidak hanya ikut-ikutan. Jadi ini yang dikritik pertama oleh Parmenides dan para filosof dari mazhab Elia. Nah, nanti Parmenides membedakan antara kebenaran dan pendapat, Wahrheit dan Meinung. Jadi kalau itu kebenaran, ya dia universal, berlaku untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau pendapat, dia berubah-ubah, seperti penampakan yang labil. Jadi kebenaran itu abstrak. Kalau pendapat itu dasarnya sesuatu yang tampak saja. Kayak tadi ya, tak kasih contoh. Gelas tadi yang ada airnya, kamu masukin pensil. Kalau kamu hanya lihat pensilnya saja sekarang dari luar, penampakannya saja, maka kamu akan menyimpulkan pensilnya bengkok. Nah, itu jalan pendapat. Padahal apa? Kebenarannya pensilnya masih tetap lurus. Banyak orang yang berhenti di pensil bengkok ini, tidak mau menggunakan akalnya untuk menjangkau bahwa loh, itu pensil itu masih lurus, hanya karena kena biasnya air saja terus dia kelihatan bengkok. Itu sama kayak kita hari ini kan, yang terjebak oleh penampakannya, tertipu oleh tampilannya, kata-katanya, narasi teksnya, tidak mau berpikir lebih dalam sedikit. Ada makna kebenaran universal di situ. Akhirnya kan kita clash. Kita melupakan jangan-jangan kita ini sebenarnya sama, cuma penampakannya saja berbeda. Jangan-jangan pikiran yang macam-macam itu mungkin sebenarnya hakikatnya sama. Hanya saja karena kita berhenti di penampakan, berhenti di yang kelihatannya, kita melupakan ada yang lebih hakiki. Jadi yang kebenaran, bukan pendapat. Jadi ada jalan kebenaran, ada jalan pendapat. Kalau kebenaran itu berarti sifatnya hakiki, kalau pendapat itu sifatnya temporer. Dasarnya hanya penampakan-penampakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pembagian kebenaran dan pendapat tadi terus disimpulkan oleh Parmenides ada dua jalan pengetahuan. Yang pertama aletheia dan yang kedua doxa. Aletheia itu jalan kebenaran, kalau doxa itu jalan kepercayaan. Saya tidak tahu istilah doxa ini, jangan-jangan ini yang kita serap di Indonesia terus jadi dosa. Tapi ini bahasa Latin, bahasa Yunani. Jadi aletheia dan doxa. Nah, kalau aletheia apa? Aletheia itu ya tadi jalan pengetahuan melalui unsur kebenaran. Sementara doxa, orang hanya percaya dengan apa yang dilihatnya. Akhirnya apa? Tertipu
oleh unsur-unsur yang tidak nyata, tidak benar, tidak ada. Jadi menurut Parmenides, orang yang mengambil jalur doksa itu orang yang tertipu oleh penampakannya. Hanya melihat tampilannya. Yang tampilan ini berubah-ubah. Tidak konsisten. Kenapa? Karena hanya penampakan. Padahal ada yang lebih hakiki. Itu maunya Parmenides. Kalau lihat sesuatu, lampaui penampakannya. Kalau hanya berdasar panca indera, kamu bisa tertipu. Akalnya dipakai. Itu maunya sebenarnya. Jadi gunakan prinsip-prinsip berpikir yang benar. Masuki objeknya, jangan terjebak penampakannya. Oke. Misalnya air putih ini misalnya. Kalau kita terjebak penampakannya, mungkin menurut putih itu berarti nanti mesti tawar, itu mesti tawar. Loh, nanti kalau ilmumu putih mesti tawar, bisa jadi kamu terjebak suatu ketika minum air putih kok enggak tawar rasanya. Sekarang kan banyak itu kan air minum yang putih jernih, begitu diminum rasanya manis. Ya, ada manis-manisnya karena sudah karena sudah seminggu enggak di. Jadi jalan pengetahuan, jalan kebenaran itu lampaui penampakannya. Ada yang lebih hakiki. Ini sebenarnya sangat spiritual kalau ditarik ke kajian-kajian ilmu batinia. Kayak Rumi itu kan, lampaui tanah dan udara dan yang kelihatan dari bumi, lihat ada apa di balik bumi. Nah, melihat manusia juga gitu, lampaui fisiknya. Kalau dasarmu hanya fisik, fisik itu tidak konsisten. Fisikmu kan tidak konsisten. Apa ada fisik yang konsisten? Tidak ada. Saya dulu kayak gimana? Wah, foto saya dulu imut ya. Sekarang insya Allah tidak. Kita sudah berubah banyak. Jadi lampaui yang fisik. Kalau berpikir kita pijakannya penampakan, kita akan jatuh pada ketertipuan. Maka gunakan akal sehat. Jadi prinsip pertama dari gagasannya Parmenides adalah ayo gunakan jalan pengetahuan, jalan kebenaran. Bukan sekedar kepercayaan. Maksudnya hanya percaya pada apa yang kita lihat, apa yang bisa dijangkau oleh panca indera. Karena panca indera itu mudah tertipu. Kayak di Imam Ghazali itu kan waktu beliau nulis Al-Munqidh Minadz-Dzalal, dulu pernah kita bahas bagaimana penampakan panca indera bisa menipu. Kalau tangan habis kita panaskan di air hangat, kita masukkan kemudian ke air dingin ini rasanya hangat. Tertipu kita. Kita lihat gunung itu kelihatan halus, mulus dari jauh. Begitu dekat, ayo geronjal-geronjal. Bulan itu kelihatan indah sekali kalau dari bawah. Tapi begitu kamu nanti datang ke bulan kan, ternyata di sana lebih mengerikan. Geronjal-geronjal. Nah, itu yang bisa ketemu begitu apa? Pakai akal. Kalau percaya saja pacabata indera bisa keliru. Oke. Nah, dari situ nanti lahirlah prinsip-prinsip logis, prinsip berpikir yang ini nanti jadi dasarnya ilmu logika. Termasuk diadopsi oleh Aristoteles. Jadi pelajaran tentang ada, pelajaran tentang jalan kebenaran dan jalan penampakan melahirkan yang pertama apa? Prinsip of identity. Prinsip of identity itu A sama dengan A. Kalau dia ada ya pasti ada. Ini kacamata ya ini kacamata itu ada ya berarti dia kacamata itu ada. Itu namanya
Prinsip of identity. Jadi cara berpikir paling dasar itu prinsip of identity. Kalau kalian prinsip of identity saja tidak bisa, tidak mungkin kalian bisa jadi filosof. Karena ini paling sederhana. Ini apa? Kan kita sebut kacamata. Kan saya bilang tadi identity itu A sama dengan A. Kalau ini kacamata, ya kita pahami dia sebagai kacamata. Itu prinsip of identity, sederhana. Ini kelihatannya sederhana sebenarnya, cuma dalam praktek sehari-hari kita sering dibelokkan oleh hasrat, nafsu, ambisi, sehingga kadang-kadang ini harusnya kita bunyikan A, tidak kita bunyikan A. Jadi prinsip of identity saja kita kadang tidak lulus. Kenapa? Karena kepentingan, karena nafsu, karena hasrat. Sudah jelas kelihatan bahwa yang benar itu. Itu kan prinsip A sama dengan A. Tapi kadang-kadang kita belokkan sendiri. Dalam rangka apa? Kepentingan. Jadi ada hal tersembunyi yang kita inginkan di luar kebenaran. Padahal ini prinsip paling dasar. Kita kadang kesulitan menyebut A sama dengan A. Makanya tadi saya bilang kalau ini saja kita tidak lulus, mungkin kita tidak bakat jadi filosof. Karena filosof itu ya keberpihakannya tegas pada yang benar dan yang bijaksana. Kalau mengakui kebenaran saja tidak bisa, ya susah. Jadi itu prinsip pertama. Yang kedua, prinsip non-contradiction. A tidak sama dengan B. Kacamata ini tidak sama dengan laptop. Itu juga cara berpikir dasar. Ada tidak mungkin sama dengan tidak ada. Itu non-kontradiksi. Ini juga dasar. Contohnya banyak. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita dengan sengaja mencampur antara ada dan tidak ada. Dua hal yang tidak mungkin kita jadikan satu. Harusnya kalau kita milih A, berarti kita tidak milih B. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita itu pilih enaknya saja. A ya boleh, B ya boleh lah Pak. Nah, ini pilih enak itu. Padahal itu tidak logis. Kalau kamu milih ini, berarti kamu tidak suka sama ini. Tapi kadang-kadang karena hal tertentu, kita milih ini, tapi kita juga mau yang ini. Yus, cari contoh sendiri banyak. Oke, kadang-kadang kan kalau kita dikasih pilihan kan kita milih yang enak. Pingin kaya apa pingin ganteng? Kamu kan terus milih yo kaya yo ganteng. Wong ini disuruh milih kok dua-duanya milih, itu salah satu. Itu sederhana sebenarnya, cuma kan kita terus seneng nyari yang anunya aja. Yo ganteng, yo kaya Pak, masa harus salah satu kan gitu. Oke, sebenarnya itu logikanya sederhana. Kamu disuruh milih satu di antara dua. Kalau milih dua-duanya ya jadinya kontradiksi, kamu campur. Yang ketiga, prinsip excluded middle. Ini lanjutannya. Excluded middle ini tidak mungkin tengah-tengah. Saya A atau B dan tidak mungkin saya tidak A, tidak B. Jadi wong pilihannya dua ya, kalau tidak A ya B, tidak dua-duanya tidak mungkin, tidak boleh. Saya ini Pak, laki-laki ya tidak, perempuan ya tidak, itu tidak excluded middle. Bahkan yang mungkin sama teman-teman sering dibahas itu ada gender ketiga, keempat, kelima, itu kan tetap mengafiliasikan diri dengan A atau B. Nah, itu excluded middle, tidak mungkin dua-duanya. Oh itu, ini tiga prinsip logika paling dasar. Seolah-olah kita paham, tapi waktu dipraktekkan rasanya berat. Karena manusia itu ternyata ya seperti
dawuhnya Imam Ghazali, akal itu, logika itu kita pakai tidak sebagai raja tapi hanya sebagai panglima. Rajanya ternyata hati, kolab, kecenderungan diri. Jadi akal ini kita bawa sesuai kecenderungan kita. Kalau kita kecenderungannya ke sana, ya kita bawa ke sana. Setidak logis apapun. Jadi ini yang sering menipu kita. Hati kita ternyata, kolab kita ini lebih dominan. Meskipun kita manusia harusnya akal sehatnya jalan. Tapi akal itu banyak disetir oleh kecenderungan hati kita. Kita banyak disetir oleh suka dan tidak suka. Kamu datang ke sini mungkin punya argumen rasional, tapi coba kamu cek sebenarnya alasan paling dominan adalah kamu suka duluan. Argumennya belakangan. Itu yang bikin terus kita tidak kritis. Meskipun kamu ketemu jelek-jeleknya, karena sudah terlanjur suka, yo kamu sebut dia tetap bagus. Yo kalau sama kayak kamu punya pacar atau punya pasangan itu loh. Meskipun dia sedang dalam kondisi jelek melakukan yang jelek kan tetap kamu belani. Atau orang yang kamu sukai melakukan kesalahan kan tetap kamu belani. Kenapa? Karena kita lebih disetir oleh kecenderungan hati, kecenderungan jiwa kita. Nah, hanya para jagoan yang bisa menaklukkan dirinya sehingga rasa suka dan tidak suka ini tidak menyetir dirinya. Al-Quran kan banyak nuntun kita itu kan. Jadi jangan sampai rasa suka dan tidak suka membuatmu tidak adil. Nah, itu sebenarnya Al-Quran mengingatkan kita karena manusia itu sering begitu. Suka dan tidak suka menyetir dirinya. Oke. Dan yang keempat, ini prinsip dasar berpikir juga. Reason is basis, not senses. Bukan panca indera. Jangan terlalu percaya dengan panca indera, pakai akal. Gunakan akal sehatmu. Kalau hanya percaya dengan panca indera, kamu bisa tertipu. Oke, ini kebalikannya peradaban modern yang positivistik. Orang modern itu justru butuh bukti yang konkret, yang empiris. Mungkin termasuk kita hari ini. Kita hari ini kan punya prinsip, kalau tidak ada fotonya berarti hoax. Kalau tidak ada gambarnya berarti hoax. Itu kita menuntut bukti yang konkret. Loh, pertama-tama jangan itu, pakai akal sehatmu deh. Ngapain capek-capek nyari fotonya? Kita kan punya akal. Bisa memutuskan dengan, oh kalau kayak gitu menurut logika saya tidak mungkin. Menurut hemat saya yang semacam ini tidak pas. Itu akal sehat yang bilang. Malah kalau ada bukti konkretnya kamu bisa tertipu. Kalau kamu prinsipnya hanya foto. Sekarang banyak orang pinter ngedit. Iya, wong berita-berita online sekarang editan semua. Seolah-olah ada beritanya padahal enggak. Maka jangan tertipu oleh yang terlihat. Akal sehatnya dipakai. Oke, jadi ini prinsip berpikir dasar. Terus prinsip epistemologi selanjutnya sama kayak tadi, akalnya dipakai, kemudian pengetahuan indrawinya dipending. Jadi pengetahuan indrawi inilah sumbernya pluralitas. Akal lah yang bisa menjangkau di mana kita sama, di mana kita seragam. Nah, ini nanti ketemu benang merahnya. Semakin kita sadar bahwa kita berbeda, semakin kita hanya melihat yang penampakan ini, kita akan menyadari bahwa kita berbeda, ya semakin kita susah bersatu. Untuk bersatu justru ayo kita sadari persamaan-persamaan kita.
Orang posmo itu sebenarnya memang punya kecenderungan menyadari pluralitas perbedaan. Tapi kalau kita basisnya di perbedaan ini, ya semakin tegas perbedaan, kadang-kadang semakin susah untuk disatukan. Kalau versinya Parmenides, lihatlah kesamaan-kesamaan kita. Maka kita akan lebih mudah untuk diikat rukun. Jangan lihat kamu aliran apa, kamu kelompok apa. Kalau dilihat itu, ketemunya penampakan dan kita pasti berbeda. Begitu kita berbeda, biasanya terus ada jarak di antara kita. Kenapa sih Pak zaman dulu kok enggak banyak friksi-friksi, enggak banyak konflik-konflik? Mungkin zaman dulu kita enggak banyak sadar tentang perbedaan kita. Karena teknologi informasinya mungkin belum terlalu membantu ke sana. Tapi sekarang begitu ada IT, kita sadar banyak sekali perbedaan. Begitu sadar perbedaan, terus kita kan biasanya mengambil jarak. Semula saya tidak banyak kenal dengan kalian ini siapa. Begitu nanti salaman, kenalan, terus kamu bilang, Pak, saya ini kelompok keras Pak. Wah sudah mengkerut terus, langsung satu jarak ditambah. Saya dari kubu sana Pak, nambah lagi satu jarak. Semakin tahu penampakan dan identitas kita, terus semakin banyak, semakin berjarak dari yang lain. Karena topeng kita kan banyak. Tapi kalau Parmenides melihat, mbok sudah kita lihat samanya saja. Hakikatnya kita ini satu. Nah, itulah maunya Parmenides. Jadi ayo satu saja. Kita sama-sama manusia kok, itu jadi satu. Kita sama-sama makhluknya Allah kok, kan itu jadi satu juga. Begitu kita ada di level yang satu ini, menjalani hidup jadi lebih mudah. Jadi kita ini satu yang punya fungsi dan punya bakat dan punya kemampuan yang beda-beda. Sehingga kita harusnya kerjasama. Kayak di depan tadi loh, kita ini kayak organisme. Organisme ini kan beda-beda tapi hakikatnya satu. Tubuh kita ini kan macam-macam. Ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada telinga. Ini kan beda semua. Kalau sama semua bisa mengerikan wujud kita. Sendiri-sendiri, mainnya juga sendiri-sendiri. Tangan ada tugasnya sendiri, kaki ada tugasnya sendiri, telinga ada tugasnya sendiri. Tapi hakikatnya satu. Jadi, nah kesadaran kita di kesadaran yang hakikat satu ini. Jangan kesadaran yang penampakan yang banyak. Kita antar manusia juga begitu. Mungkin kalau kalian yang tidak, misalnya apa? Tidak pecinta kucing misalnya. Kamu lihat kucing itu kan sama saja, kucing di mana-mana juga begitu, kan gitu. Tapi yang pecinta kucing ngerti sampai detail. Ini kucing ini kucing itu, ini cirinya itu, ngerti perbedaannya. Nah, jadi hidup ini antara kesamaan dan perbedaan ini. Kadang kita memang harus sadar perbedaan, tapi di level tertentu kita harus berpijak pada kesamaan. Khususnya untuk bekerja sama. Karena kita ini satu tubuh. Jadi itu prinsip epistemologi yang kedua. Kalau versinya Parmenides. Nah, sekarang ini baru yang melanjutkan tadi yang ada tadi. Jadi ada itu abstrak, ada itu formal, dia dasar segala sesuatu, dia tidak dapat dihindari, dia menempel di setiap benda, di setiap bahasa, di setiap pikiran. Meskipun dia di dasar segala sesuatu, kalau di situ kalimatnya ia juga berbeda dari benda, pikiran, dan bahasa, karena dia dasarnya. Nah, ini seperti penjelasan di depan tadi. Jadi kebenaran level ada itu kebenaran level dasar. Kalau tadi sesama manusia saja kita tidak bisa satu, tariklah bahwa kita sesama makhluknya. Sesama makhluknya kok masih tidak bisa satu, tarik lebih dalam bahwa kita ini sama-sama ada.
Kalau sudah sama-sama ada, tidak bisa lagi sudah. Mau kemana lagi? Ditarik yang lebih elementer lagi tidak bisa sudah. Paling dasar itu ada. Jadi aku dan engkau paling tidak kita sama-sama ada. Mungkin kamu tak anggap manusia, tidak mau, kamu tidak anggap aku manusia, ya mungkin saja. Tapi kamu tidak bisa tidak menganggap aku tidak ada. Ya kan, kamu tidak bisa. Kalau mungkin karena saking jahatmu, kamu itu bukan manusia sekarang, bisa. Tapi kalau kamu tidak ada, itu susah. Itu atribut paling dasar hidup ini, bahwa kita ini ada. Oke, tapi kan kita cuma diadakan, Pak, oleh yang maha ada. Ya, diadakan atau ada sendiri kan yang penting ada. Ya. Tapi kan ada kita tergantung ya. Tergantung atau tidak kan sing penting hari ini kita ada. Dengan segala levelnya. Jadi ya pokoknya yang paling awal ada dulu. Baru bahasan ada yang kayak gimana, yang seperti apa, eksis atau tidak, manusia atau tidak, dan seterusnya. Jadi ada karakter dasar yang paling elementer di jalan kebenaran, bahwa kita ini sama-sama ada. Oke, terus. Nah, ini prinsipnya ada. Ini roto mikir iki. Yang pertama, kalian sudah ngerti ya. Yang ada, itu ada. Oke ya, yolah. Ini A sama dengan A tadi. Lanjutannya yang kedua. Yang ada, tidak mungkin jadi tidak ada. Nanti ini sebenarnya mengkritik Heraklitos. Segalanya berubah. Tapi katanya Parmenides enggak. Segalanya itu enggak berubah. Dia tetap seperti adanya. Hanya kita saja yang tertipu oleh penampakannya. Meskipun rambutku sekarang putih, aku masih aku yang dulu ini. Gitu loh. Iya kan? Kamu kalau melihat yang penampakannya, nanti kamu salah paham. Kamu anggap aku berubah karena kamu hanya lihat penampakannya. Aslinya tetap podo kaya wingi. Jadi kalau ada, nggak mungkin dia nggak ada. Dan nggak mungkin berubah. Kebalikannya Heraklitos minggu depan. Kalau Heraklitos itu segalanya berubah. Bahkan 1 detik yang lalu dengan detik sekarang itu sudah beda. Tapi katanya Parmenides, enggak. Awas jangan salah. Yang kita anggap berubah, kita anggap ganti-ganti, itu kan cuma penampakannya. Hakikatnya dia satu. Misalnya aku seperti apapun kondisiku, kamu kan tetap menyebutku manusia. Ini nanti diadopsi oleh Plato itu kan. Meskipun rambutku keriting, kamu rambutmu lurus, kamu kan tetap menyebut kita manusia. Sekarang rambutku lurus, besok tak rebonding dari keriting. Itu kan kamu gak menyebut aku ganti. Aku ya tetap yang kemarin, cuma sekarang penampakannya ganti. Cuma itu aja. Ini sebenarnya nanti nyambung kayak di Hazrat Inayat Khan, teori energi. Energi itu gak bisa habis. Ya seperti itu terus. Jadi yang ada gak mungkin hilang atau jadi tidak ada. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Enggak, ya kamu tetap kamu yang dulu. Cuma sekarang penampakannya saja beda. Gitu loh. Kalau kamu protes, kamu kok enggak seperti yang dulu. Loh, aku itu tetap, hanya tampilannya saja beda. Hakikatnya tetap sama. Apalagi kalau hakikat itu aspek ada. Ada itu paling elementer tadi. Aku kan masih tetap ada. Meskipun adaku sekarang munculnya seperti ini. Dulu aku munculnya begitu. Oke. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, yang tidak ada tidak mungkin jadi ada. Itu seperti saya jelaskan tadi ya. Kalau sesuatu itu tidak ada, tidak mungkin difikirkan, tidak mungkin diomongkan.
Tapi kalau sudah kamu pikirkan, bisa kamu omongkan, berarti dia sebenarnya ada. Tidak ada, Pak, itu cuma ngarang. Loh, dia ada sebagai karangan paling tidak. Jadi yang tidak ada tidak mungkin muncul jadi ada. Yang asli tidak ada, ya memang tidak ada. Difikir saja tidak bisa. Itu baru tidak ada. Kenapa? Karena yang dapat dipikirkan hanya yang ada. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Ada ndak sesuatu yang ndak sama sekali ndak ada terus muncul di kepalamu? Apa bisa? Tidak bisa. Kamu tadi, Pak, saya membayangkan seandainya aku jadi presiden. Loh, presiden itu kan sudah ada sebelumnya. Kamunya juga sudah ada sebelumnya. Yang tidak ada jadi ada itu tidak mungkin. Yang ada jadi tidak ada juga tidak mungkin. Ini nanti kamu ulang-ulang 10 kali lagi rekamannya. Ya, biar kamu bisa menangkap. Ya, pokoknya ini malam ini kita filsafat mengada-ada. Jadi yang dapat difikirkan hanya yang ada. Nanti kita kasih contoh ya. Ini loh, sesuatu yang dapat dipikirkan itu ada. Jadi perhatikan kalimatnya nih Kak Jelimet. Sesuatu yang dapat dipikirkan dan karena sesuatu itu pikiran ada, itu sama. Yo. Jadi sesuatu yang dapat dipikirkan berarti apa? Yang dapat kamu pikirkan itu hanya segala yang sebelumnya ada. Kalau tidak percaya boleh kamu cek. Apa bisa kamu memikirkan sesuatu yang tidak ada? Tidak bisa. Yang bisa kamu pikirkan hanya segala yang sebelumnya ada. Kamu cermati wis isi pikiranmu yang mana saja, khayalanmu, mimpimu yang seperti apa saja, pasti berawal dari sesuatu yang sebelumnya ada. Ya contohnya kayak tadi loh, saya mimpi Pak jadi presiden. Itu kan sebenarnya dalam kenyataannya tidak. Tapi kan presidennya ada. Sebelumnya ada. Kalau fiksi ilmiah Pak, fiksi itu kan ngarang Pak. Iya, tapi sengarang-ngarangnya fiksi sumbernya pasti dari ada. Yang sudah ada sebelumnya. Tinggal digabung-gabung. Kenapa? Ya memang itu karakternya dunia manusia. Tidak mungkin dia berpikir yang sama sekali tidak ada. Yang tidak ada ya tidak ada memang. Yang kamu ada-adakan itu pasti ada bahannya sebelumnya. Ya kamu sebut imajinasi kan. Imajinasi itu menggabung-gabung informasi yang sudah kamu miliki sebelumnya. Di kelas sering saya ilustrasikan contoh ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj terus mencontohkan pakai buruk gitu kan. Buruk itu kan seolah-olah barang akhirat yang tidak ada orang tahu seperti apa. Cuma kan begitu manusia memikirkannya, dia menggunakan bahan-bahan yang dia tahu sebelumnya. Buruk itu kan tunggangannya Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj. Begitu saya ngomong kendaraan atau tunggangan, yang muncul di kepala kita, pikiran kita kan, oh itu dikendarai. Kalau Arab zaman itu yang dikendarai, kalau bukan unta ya kuda. Cuma kan ini cepat, bisa dari Masjidil Haram cepat sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau unta sama kuda yang lebih cepat, kuda. Berarti ini jenis kuda mesti. Cuma dia bisa mi'raj ke langit ketujuh. Bayanganmu mi'raj ke langit itu kan terus ke atas. Dan di pikiranmu ke atas itu terbang. Kuda susah bisa terbang. Gimana dia mau terbang? Akhirnya apa? Kamu pakai bahan pikiran yang kamu miliki sebelumnya.
ngertimu yang bisa terbang itu burung, dan burung bisa terbang karena punya sayap. Maka kamu kasihlah ada kuda pakai sayap. Itu bahan yang ada sebelumnya. Terus ada hadisnya bahwa buruk itu termasuk jenisnya bidadari. Di kepalamu bidadari itu kan perempuan cantik. Iya kan, bidadari itu kan di konsep kita perempuan cantik. Kita mengilustrasikannya pakai bahan yang kita miliki sebelumnya. Akhirnya ini kuda, secantik-cantiknya kuda, ya enggak mungkin masa bidadari kepalanya kuda. Akhirnya kan gambar buruk itu kepalanya dihilangkan, diganti gambar perempuan cantik pakai mahkota. Saya tidak tahu yang mahkota itu. Mungkin bayangannya surga itu bangunannya kayak kerajaan-kerajaan, terus jadi yang perempuannya pakai mahkota biar kayak penghuni kerajaannya surga. Itu kan bahannya, kita bisa berpikir dengan yang ada bahannya di kepala kita. Yang tidak ada ya tidak. Padahal akhirat itu kan, surga neraka itu kan ya la ainun ro'at wala udhunun sami'at. Jadi mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar. Cuma kita mengilustrasikannya dengan pikiran kita sejauh yang kita tahu, bahan yang ada sebelumnya. Makanya kalau ada yang cerita besok kita di akhirat akan dihisap, amal baik buruk kita ditimbang. Itu kan terus muncul gambar timbangan di kepala kita. Ada timbangan besar terus. Oke, nah jadi itu yang dimaksud oleh Parmenides. Jadi yang dapat difikirkan atau karena sesuatu pikiran ada ya sama sebenarnya. Oke, nah itu ilustrasinya. Contohnya di situ pakai pernyataan. Misalnya kalau kamu bilang, Pak, hantu itu kan tidak ada. Loh, ketika kamu bilang hantu itu ndak ada, sebenarnya hantunya itu ada, cuma kamu tolak eksistensinya. Gitu loh. Kenapa? Loh, kamu bisa ngomong hantu, itu kan berarti sebelumnya ada konsep tentang hantu. Paling tidak di kepalamu. Jadi dia sudah ada sebelumnya. Jadi sama kayak tadi, bedakan antara ada dengan eksis. Mungkin dia tidak eksis, di tampaannya tidak ada. Tapi begitu kamu menolak, saya menolak adanya hantu. Loh, itu kan berarti hantunya ada, cuma kamu tolak, kan gitu aja. Jadi bukan berarti dengan pernyataanmu bahwa kamu menolak keberadaan hantu, itu kan berarti hantunya ada, kamu tolak keberadaannya. Loh, sesuatu yang bisa ditolak, bisa difikirkan, terus bisa diungkapkan, katanya Parmenides, ya berarti dia ada. Kamu bisa memikirkannya, kamu bisa menolaknya, kamu bisa menyimpulkannya, menyatakannya kembali, loh berarti kan dia sudah ada. Cuma kamu tidak mau menerimanya, makanya kamu tolak. Nah, itu sama kayak tentang Tuhan. Tinggal dibalik ya, hantu sama Tuhan. Tuhan itu ada, itu masuk akal. Tapi kalau Tuhan itu tidak ada, itu kontradiksi. Kenapa? Loh, kamu bisa ngomong tentang Tuhan, kamu bisa membahas tentang Tuhan, bisa menerima, bisa menolak, itu kan berarti ada, dia sudah. Cuma ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi bagaimanapun kalau sudah kamu bahas sedahsyat itu dalam sejarah, pasti ada. Ada sih kemungkinan ketiga, ya kita simpulkan saja Pak, bisa ada, bisa tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa? Kontradiksi. Gitu loh. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Cuma ketika kamu bilang tidak ada, dan kamu bahas, kamu tolak, kamu pikirkan, ya nggak mungkin dia tidak ada, pasti dia ada. Jadi Tuhan itu berarti pasti ada. Itu kalau dalam filsafat agama ini namanya argumen ontologis keberadaan Tuhan.
bahwa Tuhan itu pasti ada secara logis. Kenapa? Karena keberadaannya bisa ditolak, bisa disetujui, bisa dibahas, bisa didiskusikan, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Atau dia antara ada dan tiada, tidak mungkin. Kalau itu kontradiksi. Jadi kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti tidak bisa dibahas, tidak bisa dipikir, tidak bisa diungkapkan. Tapi buktinya dia sudah dibahas. Bahkan ada yang menolak keberadaannya, berarti dia ada. Oke, jadi ini contoh tentang berpikir ketuhanan. Oke. Terus ini lebih rumit lagi. Oke ya, kamu membacanya juga susah. Ini konsekuensinya, kesimpulannya. Yang pertama, menurut Parmenides, ada itu satu, pluralitas itu tidak mungkin. Jadi hakikat hidup alam semesta ini sebenarnya satu. Plural itu hanya penampakan-penampakannya. Intinya satu. Contohnya manusia yang macam-macam ini kan intinya satu manusia. Meskipun ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sangat hitam. Itu kan hakikatnya satu, sama-sama manusia. Seperti saya contohkan kucing tadi dulu, seperti apapun jenisnya kucing, tetap kita bisa menyebut itu kucing. Kenapa? Karena memang hakikatnya kucing, satu berarti. Jadi yang ada itu satu, pluralitas itu, kalau bahasanya Parmenides agak ekstrim, ya tidak mungkin. Tidak mungkin ini berarti apa? Pluralitas itu tidak nyata. Dia hanya penampakan-penampakan. Kemudian yang ada tidak berubah dan tidak dapat dimusnahkan. Kalau sudah ada ya dia ada terus. Tidak dimusnahkan dalam arti beda penampakan saja. Dia tidak hilang. Aku yang dulu balita sekarang sudah umur 40-an ini, ya aku yang sama. Cuma beda penampakannya. Dulu imut, sekarang ya tidak berani aku ngenyek awak aku dewe. Jadi yang ada tidak berubah, tidak musnah. Yang ada itu sempurna. Ini nanti sebenarnya yang meneruskan Platon. Jadi gini loh, kamu tahu bahwa ini manusia dan itu juga manusia. Kenapa? Karena kamu punya konsep sempurna tentang manusia. Sehingga kamu bisa mengenali siapapun jenisnya. Kadang-kadang ada yang punya rambut dan tidak punya rambut, tetap kamu sebut manusia. Kenapa? Karena ada esensi manusia, hakikat manusia yang kamu pahami. Jadi yang ada itu sempurna. Yang ada mengisi semua tempat. Berarti apa? Tidak ada ruang kosong. Kalau ada ruang kosong berarti masih ada, tidak ada. Semuanya ada. Kekosongan itu juga ada. Gelas saya kosong loh Pak. Loh, kosongnya kan sekarang ada. Jadi gelasmu sekarang berisi kekosongan. Oh, iya ya. Jadi itu kamu perlu belajar filsafat lagi itu kan. Bahwa kosong itu isi, isi itu kosong. Jadi ternyata isi itu kosong. Kayak tadi kan pluralitas penampakan itu hakikatnya ya tidak ada. Yang ada intinya satu. Dan kosong itu sebenarnya isi. Yang kamu sebut kosong itu sebenarnya isi. Isinya apa? Ya kekosongan tadi. Gitu loh. Jadi hatiku sekarang kosong Pak, tidak ada siapa-siapa. Ya tetap ada isinya. Isinya apa? Kekosongan. Ya, ya sama kan kayak kamu, Pak saya sekarang kesepian Pak, tidak punya teman. Loh temanmu ya kesepian itu. Jadi berteman kesepian, hati yang berisi kekosongan. Oke. Nah sekarang arche. Ini cirinya filosofi Yunani kuno tentang
asal-usul alam. Dari mana sih alam ini berasal? Nah, ini lebih agak dalam. Katanya Parmenides, asalnya alam itu ya bukan kok air, bukan api kayak filosof-filosof sebelumnya, tapi dari kapasitas untuk ada. Jadi kemungkinan, kalau bahasanya nanti ini mungkin dilanjutkan oleh Aristoteles itu kan, alam itu kodim apa enggak. Alam itu ada bahannya diciptakan. Bahannya apa? Potensi. Jadi potensi itu kemungkinan untuk ada. Jadi dari potensi untuk ada jadi ada beneran. Dari hanya potensi jadi aktual. Itu asal-usul alam semesta. Jadi bukan dari air, bukan dari api, tapi dari potensi untuk ada. Oke, ini asal-usul. Sekarang kita lihat beberapa quotes-nya Parmenides. Sebenarnya melanjutkan tadi, ini semacam implikasi gagasan-gagasan beliau dari tulisan-tulisannya. Jadi Parmenides ini naskah yang tertinggal sampai hari ini itu banyak dalam bentuk puisi-puisi. Nanti carilah fragmen Parmenides, itu isinya yang saya jelaskan di depan tadi cuma dalam bentuk puisi. Saya tidak menulisnya di sini persis kayak puisi. Nanti kalau puisi persis saya bawa ke sini kamu tambah puyeng. Tapi kamu boleh nyari. Ada ayat-ayat, fragmen-fragmen dari Parmenides yang bentuknya puisi, isinya tadi jalan kebenaran, jalan kepercayaan, doksa, aletheia, dan seterusnya. Oke, itu kalimat-kalimat dari puisi, beberapa saya bawa ke sini. Misalnya ini, wherefore all these things are but the names which mortal have given, believing them to be true. Dimanapun segala sesuatu itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diberikan oleh manusia dan dipercaya sebagai benar. Jadi apapun itu sebenarnya kita yang memaknai, kita yang menyebutnya, dan kita yang mempercayai. Manusia itu sering begitu. Terus kalau saya bilang hati-hati ya, di sini ada hantunya. Jadi kita yang menyebut ada hantunya, terus kita takut sendiri, terus kita, jadi itu names which mortal have given. Kita sebut sendiri, kita beri nama sendiri, terus kita percayai sendiri. Jadi banyak penambahan pluralitas tadi yang terus kita sebut ini penting, ini tidak penting, ini luar biasa, ini biasa-biasa saja. Itu kan tempelan-tempelan dari kita semua. Dan kita percayai. Ngaji ini penting sekali loh. Itu kan dari kita sendiri, kita labeli sendiri, terus kita percayai sendiri. Yang tidak percaya juga begitu. Ngaji ini sesat loh. Dia labeli sendiri, dia percayai sendiri. Yang sudah percaya ya terus percaya, yang tidak percaya terus tidak percaya. Jadi hidup ini kalau versinya Parmenides main makna, main label. Kita tempeli, kita maknai, kita percayai. Kita yang memberi makna. Oke, jadi makanya jangan terlalu terjebak oleh nama-nama, oleh tempelan-tempelan, oleh penambahan-penambahan. Gunakan akal budi untuk masuk lebih dalam, menemukan yang lebih hakiki. Jangan tertipu oleh tampilan-tampilan belaka. Nah, to be and to have meaning are the same. Jadi kita ini eksis jadi sesuatu, itu sebenarnya dasarnya adalah to have meaning. Kita memaknai. Saya ini penting loh Pak di masyarakat. Kamu sendiri yang memaknai dirimu. Dan kamu eksis seperti itu, kamu maknai bahwa eksistensimu itu penting.
Jadi menjadi sesuatu dan punya makna itu dua hal yang sama. Makna dari kita. Berdasarkan makna itu kita bertindak dan menjadi sesuatu. Anak soleh itu cirinya 1, 2, 3, 4. Itu kan meaning dari kita. Terus kita hidup dengan rumus ini. To be, menjadi sesuatu. Jadi kita menjadi sesuatu, kita memaknai sesuatu dengan jalan yang sama. Makanya ternyata hidup ini kuncinya memang makna. Makna itu berarti apa? Sesuatu yang kita tempelkan pada sesuatu. Jadi makna itu kita menempelkan sesuatu pada sesuatu. Kita menempelkan label ndak penting pada ngaji ini. Itu kan makna dari kita. Kita menempelkan label sesat pada kelompok itu makna dari kita. Ini namanya meaning. Kita menempelkan makna berani pada warna merah. Kadang-kadang kita kasih makna apalagi berhenti pada warna merah kalau itu lampu merah. Sebenarnya yang ngasih makna itu kita. Merahnya tetap merah. Dia cuma warna netral. Dia jadi berhenti apa jadi berani, kuncinya di siapa? Manusianya. Dan kita hidup dengan itu. Itu kan cuma model baju, tapi bagi yang lain ini ada maknanya dengan makna tertentu. Itu kan cuma gaya hidup, tapi bagi yang lain gaya hidup ini konotasinya positif, bagi yang lain gaya hidup ini konotasinya negatif. Jadi to be and to have meaning are the same. Sama. Terus, kalau tidak ingin terjebak oleh penampakan, let reason alone decide. Biarkan akal sehatmu yang memutuskan. Agak menarik untuk dicermati, reason di zaman filsafat Yunani yang nanti diwarisi oleh tradisi Islam itu masih dalam bentuk intelijensi, bukan dalam bentuk, kalau bahasa filosof muslim, akal yang juz'i. Intelijensi itu jauh lebih lengkap daripada hanya akal yang juz'i itu. Kalau hari ini ya akal saja yang positivistik, yang tergantung empiris, tergantung pengalaman kita bersama benda-benda. Akal yang kuli, yang kita artikan intelijensi, itu tidak sekedar lihat benda-benda, tapi juga di situ ada nurani, ada naluri, ada imajinasi bermain. Lebih utuh. Sementara yang akal juz'i ini akal yang tergantung pemahamannya pada adanya bahan dari pengalaman. Kalau tidak ada benda, tidak ada pengalaman, tidak ada bahan untuk berpikir. Itu namanya akal juz'i. Nah, di Yunani ini akalnya lebih utuh, lebih lengkap. Namanya reason. Jadi, let reason alone decide. Terus, it is all one to me where I begin, for I shall come back again there. Silahkan cari kamus, terjemahkan. Ya. Itu kalimat ini saya ambil karena saya menarik dengan kalimat ini. Mungkin kalau pakai bahasa kita itu adalah terjemahan dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku dulu berasal dari sini dan akan kembali lagi ke sini. Ya kalau kita dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah. It is all one to me where I begin, for I shall come back again there. Kita akan kembali lagi ke sana. Ini innalillahi versi Parmenides. Ya, dengan kalimat yang khas itu ya. Jadi ya ini orang-orang belum dapat wahyu, mereka berpikir pakai akalnya sendiri. Ternyata hidup ini satu dan kita akan kembali ke situ lagi. Itu akal yang bisa menjangkau ini tanpa tuntunan wahyu, ini termasuk akal yang luar biasa.
Makanya nanti di tulisannya Syekh Nadim Al-Jisr itu menyebut orang-orang Yunani ini sebagai orang-orang yang berakal besar. Jadi pikiran-pikirannya luar biasa. Oke, terakhir ini istilah paling sering dipakai, ex nihilo nihil fit. Tidak ada yang keluar, tidak mungkin keluar apa-apa dari tidak ngapa-ngapain. Ya, loh itu, ini ungkapan sangat logis, sederhana. Cuma kita sering lupa sehingga kita menuntut hasil atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Wong kamu tidak ngapa-ngapain loh, kok minta hasil yang begitu? Ex nihilo nihil fit. Saya Pak cita-citanya pingin lulus cepet, dapat kerja mapan, terus menikah, punya rumah besar, punya mobil. Lah kamu sudah ngapain? Belum ngapa-ngapain. Nah, itu namanya ex nihilo nihil fit. Tidak akan keluar apa-apa dari apa yang tidak dilakukan. Ya kalau kamu tidak ngapa-ngapain, ya tidak usah nunggu hasilnya. Tidak akan keluar apa-apa. Wong kamu tidak ngapa-ngapain. Ya saya nunggu anugerahnya Allah saja loh Pak. Lewat jalur mana anugerahnya datang? Kalau enggak kamu bikinkan jalan, mau lewat mana? Rezekinya datang, anugerahnya datang. Jadi ex nihilo nihil fit. Ini dalil bagi mereka yang males. Ya kalau kalian males ya enggak akan dapat apa-apa. Jadi lakukan sesuatu, usahakan sesuatu. Tapi hidup ini kan sudah ada yang ngatur, ada. Cuma aturannya bagaimana kan kamu tidak tahu. Dari sisi Allah, hidup ini memang jabariyah. Allah ngerti detail apapun yang akan kita alami. Tapi kan kamu tidak tahu isinya apa. Yang jelas Allah menyuruh kita berusaha, kan itu. Ya berusahalah. Berusahalah jadi orang baik. Saya bilang di depan tadi lah, berniatlah jadi orang baik dan usahakanlah. Nanti Allah pasti bantu dengan manfaat, dengan barokah, dengan maunah. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain, ya tidak akan keluar apa-apa. Ex nihilo nihil fit. Jadi prinsipnya itu. Ya kalau disambungkan dengan Parmenides tadi, yang tidak ada yang tidak akan keluar dari yang tidak ada. Sesuatu akan keluar dari yang memang sudah ada. Kalau sudah kamu usahakan, pasti ada hasilnya entah apa. Tapi ada sesuatunya. Kalau tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa. Oke, ex nihilo nihil fit. Oke, saya kira itu. Kalian sudah sangat berat malam ini. Iya. Jadi kita sudah belajar banyak tentang materi yang ada-ada saja. Ya. Minggu depan kita belajar kebalikannya. Kalau hari ini kan segalanya itu satu. Nah, minggu depan kita belajar kebalikannya, bahwa segala sesuatu itu berubah dari Heraklitos. Oke, saya akhiri sekian. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.